Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Salam sehat selalu dan salam budi luhur. Baik, pertama saya akan menyampaikan materi perkuliahan pertemuan pertama, yaitu arsitektur komputer, di mana tujuannya yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana komputer dibentuk oleh komponen-komponen pendukungnya, agar mahasiswa memahami relasi inti, perangkat keras, dan perangkat lunaknya. Ini untuk arsitektur komputer terdiri dari 1 sampai 15 pertemuan. Dan daftar pustakanya serta rencananya pembelajaran ini pertemuan pertama dan sampai dengan 14, yaitu disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi, dan latihan soal. Terus pada akhir pertemuan akan dilakukan latihan soal atau kuis yang nilainya akan dijadikan nilai tugas. Untuk sistem penilaiannya, untuk 10%-nya itu tugas, untuk 20%-nya kehadiran, 30% ujian tengah semester, dan 40%-nya ujian akhir semester. Deskripsi untuk singkat untuk tugas, yaitu mahasiswa harus menjawab beberapa pertanyaan dalam soal yang diberikan oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Soal diambil dari pertemuan yang telah diajarkan oleh dosen. Baik, langsung aja kita masuk ke pertemuannya. Pertemuan pertamanya yaitu tentang evolusi komputer. Organisasi komputer, di mana organisasi komputer ini selalu berkaitan dengan arsitektur komputer. Di mana organisasi komputer ini berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Contoh atribut organisasional yaitu signal-signal kontrol, interface komputer, dan periferal, serta teknologi memori yang digunakan. Untuk arsitektur komputernya sendiri yaitu berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak visible bagi seorang pemrogram, yaitu atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contoh atribut arsitektural yaitu sel instruksi, jumlah bit, mekanisme I/O, teknik pengelamatan memori. Struktur dan fungsi komputer, yaitu struktur adalah cara komponen-komponen dalam sebuah komputer saling terkait. Fungsi adalah operasi pada masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Itu struktur dan fungsi komputernya. Terus fungsi komputer. Di sini sebuah komputer dapat melakukan fungsi ada 4 cara. Pertama, pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol. Terus struktur komputer. Yang pertama yaitu terdiri dari CPU, yaitu Central Processing Unit, mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya. Yang kedua yaitu main memory. Main memory ini yaitu tempat penyimpanan data. Yang ketiga yaitu input output atau I/O, yaitu memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luarnya. Terus yang keempat yaitu sistem interconnection, beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, main memory, dan I/O. Terus komponen CPU. Komponen CPU ini ada 4 juga, yaitu yang pertama yaitu control unit atau CO. Di sini ditugaskan mengontrol operasi CPU dan pada gilirannya mengontrol komputer. Yang kedua arithmetic and logic unit atau ALU, ditugaskan membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga yaitu register, ditugaskan untuk menyimpan internal bagi CPU. Yang keempat yaitu CPU interconnection, ditugaskan mekanisme komunikasi data antara CPU, ALU, dan register. Terus di sini untuk komputer generasi pertama mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama yaitu menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Yang kedua yaitu program dibuat dalam bahasa mesin. Yang ketiga memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core strobe. Yang keempat yaitu ukuran PC komputer besar, dan yang kelima yaitu membutuhkan daya listrik besar. Nah, ini adalah ciri-ciri umum untuk komputer generasi pertama.
ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini dirancang oleh John, terus beratnya 30 ton, volume 15.000 kaki persegi, berisi dari 18.000 tabung vakum, membutuhkan daya 140 kW, melakukan operasi penambahan 5.000 operasi per detik. Terus memori terdiri dari 20 akumulator, masing-masing akumulator menampung 10 digit. Ini untuk ENIAC ya. Terus mesin von Neumann, komputer IAS. Di sini memori komputer IAS yaitu terdiri dari 10 lokasi penyimpanan yang disebut word. Jadi lokasi penyimpanannya itu dinamakan word. Terus satu word terdiri dari 40 binary digit. Satu word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi. Masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Memiliki 21 buah instruksi. Instruksi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu data transfer, unconditional branch, conditional branch, dan arithmetic, dan address modify. Terus UNIVAC atau Universal Automatic dirancang oleh Mosley and Eckert. Produk pertama yang dihasilkan ya oleh mereka dan komputer komersial pertama yang dipasarkan. Ini UNIVAC ini komputer pertama yang dipasarkan ya, oleh produk pertama yang dihasilkan oleh mereka ini. Nah, ini gambar komputer IAS dan UNIVAC. Terus untuk komputer generasi kedua ya, tadi generasi pertama dan ciri-cirinya seperti ini untuk yang generasi kedua. Yang pertama yaitu teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor. Yang kedua menggunakan bahasa pemrograman atau Fortran, COBOL, dan ALGOL. Terus yang ketiga itu menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Yang keempat yaitu ukuran PC komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama. Terus membutuhkan daya listrik yang sangat kecil juga. Terus selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga, mempunyai ciri yaitu yang pertama teknologi dasar membangun rangkaian yang digunakan adalah IC. Terus layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. Maksud di sini yang ketiga ini udah menggunakan monitor ya, dan menampilkan gambar dan grafik. Terus menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder, memiliki fitur jaringan, menggunakan daya listrik lebih hemat. Ini generasi komputer generasi ketiga dan keempat ya, ini gambarnya. Terus generasi selanjutnya setelah generasi ketiga perkembangan komputer didasarkan pada perkembangan IC-nya ya. Ini ada beberapa IC-nya. Terus perancangan dan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Terus teknik-teknik yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer antara lain yang pertama yaitu branch prediction, di mana teknik prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Itu untuk branch prediction ya. Terus yang kedua yaitu data flow analysis. Di sini prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Itu untuk data flow analysis. Yang ketiga yaitu speculative execution. Dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Oke teman-teman, inilah untuk pertemuan pertama kita dalam mata kuliah arsitektur komputer. Mohon maaf apabila ada yang salah. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan
tulis di komentar di bawah ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.